Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Al-Askari, NPM 17713012 dari Teknologi Perbeningan kelas A. Ingin menyampaikan presentasi laporan kewirausahaan yang berjudul Analisis Usaha Benih Bunga Matahari, Bibit Tanaman Buah, dan Bibit Tanaman Hias. Langsung saja, latar belakangi kegiatan ini yaitu meningkatnya perekonomian Indonesia berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan benih bunga, bibit tanaman, buah, dan tanaman hias yang berkualitas. Untuk itu, kami di sini menyediakan produk tersebut sehingga konsumen bisa menanam sendiri di perkarangan rumah yang terjamin kualitasnya. Melihat banyaknya manfaat benih bunga, bibit tanaman buah, dan tanaman hias yang berkualitas di kehidupan masyarakat, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap manfaat buah berkualitas. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara memulai usaha. Yang kedua, melakukan survei pasar peminat bibit tanaman buah, tanaman hias, dan benih bunga. Melakukan analisis usaha mikro di bidang pertanian. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu budidaya tanaman. Dalam membudidayakan tanaman hias dan buah, kita harus mengetahui budget atau dana yang dapat kita pergunakan dalam membudidayakan tanaman hias dan buah. Aspek produk, kami memproduksi bibit tanaman buah, tanaman hias, dan benih bunga yang berkualitas dengan harga terjangkau. Jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, harga ini sangat kompetitif. Analisis usaha. Usaha tani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produk pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Menurut Moher 2001. Metodologi pelaksanakan: membuat kuesioner atau survei, mencatat bahan baku, alur proses produksi, strategi pemasaran, lalu analisis usaha tani. Alur proses produksinya yang pertama, persiapan lahan, penyemaian benih, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemanenan, sortasi, pengemasan, lalu pemasaran. Untuk strategi pemasarannya yaitu yang pertama, membuat akun media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang kedua, membuka kios atau gerai penjualan. Yang ketiga, konsumen mendapat panduan budidaya tanaman buah dan hias secara gratis. Yang keempat, melayani jasa pengiriman produk hingga sampai lokasi tujuan. Untuk analisis penyusutan alat, di sini terdapat penyusutan alat yang sebesar 96.000 yang dihitung menggunakan rumus nilai baru dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang kedua, total biaya variabel atau TFC. Di sini saya menggunakan benih bunga matahari, batang bawah kelengkeng, bibit aglonema, pupuk kandang, pupuk majemuk, herbisida, insektisida, polybag, aluminium foil, ZPT, gandasil B, gandasil D. Yang semuanya total biaya variabelnya 940.000. Total biaya tetap atau TFC, saya menggunakan 2 orang karyawan yang harga satuannya Rp500.000, sehingga total biaya tetapnya Rp1.096.000. Untuk pembahasan analisis usahanya, yaitu total biaya mencapai Rp2.036.000. Saya menggunakan biaya variabel bibit buah dan bunga sebesar 9.400. Untuk benih bunga mataharinya, biaya variabel rata-rata Rp37.600. Harga pokok penjualan atau HPP untuk bibit Rp20.360 per batang. Untuk HPP benih
sebesar 81.450 per kilo karena produksinya 25 kilo. Harga jualnya untuk bibitnya satuannya 24.432 per batang. Harga jual benih per kilonya 97.728 rupiah per kilo. Total revenue bibit atau harga kotor pendapatan kotornya 2.453.200 rupiah. Untuk revenue bibit 2.453.200 rupiah. Sehingga saya jumlahkan untuk pendapatan kotor bibit dan benih menjadi 4.886.400 rupiah. Keuntungannya di sini mencapai 2.850.400 rupiah, sehingga break even point atau BP unit bibit terdapat 72 batang. Usaha produksi bibit tanaman buah dan bunga akan mengalami titik impas ketika produksi mencapai 72 batang, dan BP unit benih akan mengalami titik impas ketika produksi mencapai 18 kg. BEP harga bibit untuk BP harga bibit usaha produksi benih buah dan bunga akan mengalami titik impas ketika pendapatan produksi benih mencapai 1.779.220 rupiah. Harga BP harga benih mengalami titik impas ketika pendapatan produksi benih mencapai 1.779.220 rupiah. Sehingga rasio usaha benih buah dan bunga serta benih bunga dikatakan layak karena nilai RC besar dari 1, yaitu sebesar 2,4, dan BC rasio usaha produksi bibit buah bunga serta benih bunga dikatakan layak karena nilai RC besar dari lebih dari 0, yaitu sebesar 1,4, sehingga usaha tersebut menguntungkan. Untuk kesimpulannya, dalam usaha produksi bibit buah dan bunga hias serta benih bunga yang dilaksanakan di wilayah Lampung Timur, Kecamatan Waijepara, dikatakan layak karena usaha penjualan bibit tanaman hias dan buah ini mendapat keuntungan sebesar 58% dari biaya total. Perhitungan BEP total BEP harga memiliki nilai yang lebih kecil dengan biaya total, sehingga pada usaha ini tidak akan terjadi kerugian karena titik impasnya masih di bawah atau lebih kecil dari biaya total. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.